Oke, mari kita lanjut spoiler alur cerita selanjutnya. Sebelumnya, kelompok Xiaoyan telah kembali ke Ye Manor setelah menjadi pemenang di tes 5 klan besar. Pada saat ini, Xiaoyan duduk di kursi batu dengan mata tertutup di halaman yang tenang jauh di dalam Ye Manor. Kedua tangannya membentuk banyak segel tangan misterius. Jika seseorang mengamati dengan teliti, dia akan menemukan segel tangan ini adalah segel tapak spiritual Cao Ying yang telah diam-diam dipelajari olehnya. Perubahan segel tangan berlanjut selama 10 menit sebelum Xiaoyan membuka matanya. Kemudian dia perlahan berdiri, membalikkan badannya, matanya menatap ruang kosong di dalam halaman dan sedikit bertanya. Karena kamu telah di sini, mengapa kamu masih menyembunyikan diri? Kamu memang layak menjadi murid dari Yao Chen. Persepsimu cukup bagus. Ruang sedikit berfluktuasi, segera sosok manusia yang terbungkus jubah hitam perlahan-lahan muncul. Mata Xiaoyan menatap tamu yang tak diundang. Dia bisa merasakan perasaan akrab dari pihak lain. Seseorang dari Hall of Soul. Aku mendengar bahwa api tulang dingin dari orang tua Yao Chen ada bersamamu. Aku di sini untuk meminjamnya. Sosok manusia berjubah hitam tertawa. Api biru tua perlahan naik dari tubuhnya setelah suaranya terdengar. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyipit ketika dia melihat nyala api biru. Api hati laut, bukankah dulunya milik Han Feng? Penglihatanmu tidak buruk, orang berjubah hitam tidak menyangkal hal ini. Aku tahu bahwa kamu memiliki lebih dari satu api surgawi di tubuhmu. Alasan aku datang mencarimu kali ini bukan untuk menangkapmu dan membawamu kembali ke Hall of Soul. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan orang lain. Tujuan utamaku adalah metode Qi yang kamu latih. Niat membunuh yang sulit ditekan tiba-tiba muncul dalam hati Xiaoyan. Mantra api adalah rahasia terbesarnya. Siapapun yang berani menginginkannya harus dibunuh. Ini adalah kota suci pil. Anggota Hall of Soul benar-benar menjangkau jauh. Metode Qi itu adalah sesuatu yang pertama kali aku dapatkan. Namun, orang tua Yao Chen itu telah menggunakan metode tercela untuk merebutnya dariku. Saat ini aku hanya mengambil kembali barang milikku. Pria tua berjubah hitam tertawa pelan. Aku tahu ada dua ahli Douzun di tempat ini. Namun, aku sudah menggunakan kunci spiritual di halaman kecil ini. Mereka tidak akan dapat menemukan apapun untuk beberapa waktu. Serahkan metode Qi dan aku akan menyelamatkan hidupmu malam ini. Xiaoyan dengan dingin tertawa. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya, dan dia muncul di dinding halaman kecil. Api hijau giok melonjak dan menabrak penghalang tak terlihat di dinding. Boom! Namun, pukulan Xiaoyan tidak mampu menembus penghalang energi, itu hanya menyebabkan munculnya beberapa riak. Bocah yang keras kepala, apakah kamu pikir kamu Yao Chen? Suara sosok berjubah hitam menjadi dingin. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan api biru tua dengan cepat terbentuk menjadi tombak. Dengan ayunan, tombak itu menembus udara kosong, berubah menjadi bayangan biru yang melesat ke arah Xiaoyan dengan tajam. Ekspresi Xiaoyan menjadi sedingin es. Suara petir muncul saat tubuhnya menghilang dan menghindari tombak api warna biru. Jaring penahan laut. Tangan sosok berjubah hitam tiba-tiba meraih ruang kosong di belakangnya setelah sosok Xiaoyan menghilang. Banyak garis api biru tua yang ditembakkan dari kelima jarinya, dengan cepat terjalin satu sama lain untuk membentuk jaring api. Penguasa hitam besar tiba-tiba muncul dan menebas, itu dengan kejam menghantam jaring api. Boom! Api hati teratai berkilau segera bertabrakan dengan api hati laut. Kedua jenis api surgawi mulai menimbulkan korosi. Hancurkan! Mata Xiaoyan menjadi dingin selama erosi. Api hijau giok tiba-tiba meletus dan menari dengan keras, dengan paksa membelah jaring api biru tua. Detik berikutnya, Xiaoyan dengan cepat mundur, api hijau giok di tangannya terbelah menjadi dua, berubah menjadi api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Setelah itu, mereka bergabung kembali. Dalam waktu singkat, teratai api hijau giok yang indah muncul. Kemudian melemparkannya pada sosok berjubah hitam. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, boneka iblis bumi segera muncul dan langsung menyerang tanpa rasa takut akan kematian. Setelah melakukan ini, tubuh Xiaoyan sekali lagi ditarik ke belakang dan muncul di balik penghalang energi. Kedua tinjunya tampak seperti badai saat mereka dengan cepat mendarat, namun, tetap saja, tinjunya hanya menyebabkan kunci spiritual terus-menerus membentuk riak. Teknik Dou yang bagus. Ia mampu menggabungkan api surgawi,
Sepertinya metode Qi ini sangat berguna bagimu. Sosok berjubah hitam tersenyum lebar. Api biru tua, yang menempel di 10 jarinya, dengan cepat bergerak dan membentuk bola api. Setelah itu, bola api terbelah, membentuk celah yang menelan teratai api hijau giok. Boom! Bola api meledak. Api hijau giok melesat ke segala arah, menghancurkan halaman kecil. Namun, sosok hitam segera melambaikan tangannya, api biru tua segera memantulkan serangan ledakan teratai api. Setelah memblokir serangan teratai api, sosok hitam sekali lagi melambaikan tangannya, segera, puluhan garis api biru tua menembak dari ujung jarinya, dengan kuat menjebak dan melilit boneka iblis bumi yang bergegas. Dengan kekuatanmu, kamu masih tidak dapat menghancurkan kunci spiritual yang telah aku tempatkan. Boom! Tinju Xiaoyan dengan keras menghantam penghalang energi lagi. Ekspresinya menjadi lebih buruk saat dia melihat riak yang menyebar. Tidak disangka orang misterius ini ternyata sangat kuat. Aku tidak punya banyak waktu. Jika kamu terus tetap keras kepala, kamu tidak boleh menyalahkanku karena membunuhmu. Mata pria tua berjubah hitam acuh tak acuh saat menatap Xiaoyan. Dia dengan lembut melangkah melalui udara kosong dan perlahan menuju Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan menjadi sedingin es saat menatap sosok berjubah hitam yang perlahan mendekat. Menjentikkan jarinya, seberkas api hijau giok melesat pada boneka iblis bumi yang tak jauh, menghancurkan tali api yang mengikat tubuhnya. Tubuh boneka iblis bumi bergerak setelah dibebaskan dan bergegas ke depan Xiaoyan. Detik berikutnya, api hijau giok sekali lagi membelah menjadi dua api. Mengusap segel di dahinya, api dingin tulang berwarna putih pekat segera muncul. Pada saat yang sama, api transformasi kehidupan dimuntahkan dan segera muncul. Kemudian, Xiaoyan segera mulai menggabungkan keempat jenis api menjadi satu di depan tatapan tertegun sosok hitam. Apakah kamu mencari kematian? Ekspresi sosok hitam sedikit agak berubah. Tubuhnya bergerak berubah menjadi bayangan hitam. Dalam sekejap, dia sudah muncul di atas Xiaoyan. Tangannya kemudian melengkung, kekuatan tajam tanpa ampun menyambar bagian atas kepala Xiaoyan. Xiaoyan baru saja akan mengaktifkan gerakan 3000 petir untuk menghindar. Namun, suara sedikit pecah tiba-tiba bergema di halaman. Detik berikutnya, penghalang energi yang menutupi halaman telah hancur menjadi pecahan spiritual kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, suara tenang perlahan bergema. Wilayah Menara Pil bukanlah wilayah yang memungkinkan Hall of Soul bertindak liar. Wajah sosok hitam langsung berubah saat suara ini terdengar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sambil berteriak dengan suara serak. Xuan Kongzi. Perubahan mendadak juga mengejutkan Xiaoyan. Matanya dengan sigap menatap langit malam di atas kepalanya. Namun, tempat itu benar-benar kosong. Seseorang dari Menara Pil. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Teratai api pemusnah yang dia gabungkan dengan cepat berhenti sebelum dia menyebarkannya. Pada saat yang sama, raungan marah segera terdengar. Sosok dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze akhirnya muncul. Apakah kamu baik-baik saja? Dokter peri kecil memandang ke halaman yang berantakan. Mata ungunya menatap sosok berjubah hitam dengan sikap dingin. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Hati-hati, orang ini bukan orang biasa. Wajah Tian Huo Zunze sedikit jelek saat dia menatap orang misterius berjubah hitam. Kamu adalah seorang ahli Douzun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Kenapa kamu menyelinap? Pada saat ini, hati dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze tidak diragukan lagi sangat marah. Dari tampilan halaman, terlihat jelas bahwa, baru saja mengalami pertempuran besar. Apalagi keduanya tidak merasakan apa-apa. Buruknya perlindungan yang mereka berikan akan membuat seseorang merasa malu. Sosok hitam tetap melayang di udara. Tatapan seramnya berkedip saat dia melirik Xiaoyan. Tidak disangka orang-orang tua dari Menara Pil berhasil menemukannya meskipun dia sangat berhati-hati. Xuan Kongzi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Menara Pilmu. Kenapa kamu harus repot-repot mengurus urusan orang lain? Ini adalah kota suci Pil. Jika Hall of Soulmu dapat secara acak bertindak kejam di tempat ini, bagaimana reputasi Menara Pil di muka umum? Suara yang dipenuhi perubahan perlahan bergema dari langit. Kali ini, Xiaoyan bisa merasakan bahwa suara ini dikeluarkan dari ruang kosong. Jelas sekali, orang yang berbicara belum sampai di sini.
Sebaliknya, dia menggunakan metode misterius untuk menghalangi sosok hitam. Bajingan tua, sosok hitam mengatupkan giginya dan dengan lembut mengutuk. Setelah itu, mata gelapnya beralih pada Xiao Yan. Anggap dirimu beruntung. Api surgawi dan metode Qi akan tetap bersamamu lebih lama lagi. Ingat, cepat atau lambat aku akan mengambilnya kembali. Segera, ruang di belakangnya langsung terdistorsi setelah dia berbicara. Kamu ingin pergi? Mata dokter peri kecil menjadi dingin ketika dia melihat ini. Douci abu-abu menempel di tangannya berubah menjadi pilar energi, dengan cepat melesat ke arah sosok hitam. Sosok hitam tertawa dingin ketika dia melihat dokter peri kecil berusaha menghentikannya. Menjentikkan jarinya, seberkas api biru keluar. Setelah itu bertabrakan dengan pilar Douci dokter peri kecil dan menghancurkannya. Xiao Yan, aku akan datang dan mencarimu lagi. Mata tajam sosok menatap Xiao Yan dari balik jubahnya. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan memasuki ruang terdistorsi dan tubuhnya menghilang. Aku akan menunggumu. Mata hitam pekat Xiao Yan menakutkan. Dia bisa merasakan bahwa orang ini cukup kuat. Bajingan. Dokter peri kecil tanpa sadar mengatupkan giginya dan dengan lembut mengutuk setelah melihat sosok hitam pergi dengan selamat. Lupakan saja, Xiao Yan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke langit, menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih tetua, karena telah membantu. Cahaya bintang di langit tiba-tiba menggumpal setelah suara Xiao Yan terdengar, itu berubah menjadi sosok cahaya tua yang buram. Aku tidak bisa menjauh. Aku hanya bisa membagi perhatianku dan bertindak sebagai pencegah. Orang ini sangat misterius. Kamu harus lebih berhati-hati. Jika kamu punya waktu, kamu bisa datang ke Menara Pil. Kamu akan sangat aman di sana. Terima kasih tetua. Xiao Yan sekali lagi menangkupkan kedua tangannya. Aku tentu saja harus merawat murid seorang teman lama dengan baik. Hati-hati dengan sekte Suan mendalam. Merekalah yang mengungkapkan informasi tentangmu kepada orang itu sebelumnya. Sosok cahaya tua tersenyum tipis. Setelah itu, cahaya bintang berfluktuasi dan perlahan menyebar. Xiao Yan merenungkan situasinya sambil mempelajari tempat di mana sosok yang terbuat dari cahaya bintang menghilang. Tampaknya hubungan gurunya dengan orang-orang dari Menara Pil cukup baik. Kemudian, Xiao Yan berpikir sejenak siapa sebenarnya sosok hitam dari Hall of Soul tadi. Dia tidak bisa melihat penampilan sosoknya sejak awal. Terlebih lagi, suara yang didengarnya tidak terlihat terlalu tua, namun berdasarkan perkataannya, orang tersebut adalah ahli dari generasi yang sama dengan gurunya. Kemudian dia teringat api biru tua yang digunakan sosok hitam, bukankah ini dulu milik Han Feng? Mungkin Han Feng mengetahui sedikit informasi. Segera, botol giok muncul di tangannya. Dan tubuh roh ilusi Han Feng bangkit dengan cara yang sangat lemah. Kepada siapa, di Hall of Soul, kamu menghadiahkan api hati lautmu? Xiao Yan melirik Han Feng dan bertanya dengan suara sedingin es. Han Feng awalnya terkejut mendengar pertanyaan ini. Segera, matanya berkedip. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, nyala api tak terlihat muncul di ujung jari Xiao Yan. Jangan, aku akan bicara. Han Feng buru-buru berteriak saat melihat taktik kejam Xiao Yan. Orang yang mengambil api hati laut milikku adalah seorang tetua terhormat di Hall of Soul. Orang-orang memanggilnya Mugu. Posisinya di Hall of Soul cukup tinggi karena dia adalah seorang alkemis tingkat 8 asli selain Douzun, dan dia sangat dihargai oleh kepala Aula Hall of Soul. Mugu, Xiao Yan mengucapkan nama ini dengan lembut di mulutnya. Rasa dingin di matanya menjadi lebih pekat. Mugu memiliki dendam lama yang sangat dalam terhadap Yao Chen. Keduanya dikabarkan memiliki guru yang sama. Namun karena suatu alasan, Mugu diusir. Oleh karena itu, dia memandang Yao Chen dengan penuh permusuhan. Dia akan mencari peluang untuk membuat masalah dengan Yao Chen. Dulu aku dipermainkan olehnya saat aku menyerang Yao Chen. Dia ingin aku diam-diam mencuri mantra api. Han Feng dengan hati-hati mengungkapkan. Apa? Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah. Mugu ini pernah memiliki guru yang sama dengan Yao Chen. Mengapa aku belum pernah mendengar guru menyebutkan hal ini? Aku juga belum pernah mendengar dia menyebutkannya. Masalah ini adalah sesuatu yang kadang-kadang disebutkan oleh Mugu kepadaku. Han Feng buru-buru menjawab. Xiao Yan perlahan mengangguk. Jika kata-kata Han Feng benar, orang misterius sosok hitam tadi pasti adalah Mugu.
Lagi pula, hanya sedikit orang yang tahu tentang mantra api. Pertemuan pil akan segera dimulai. Saat ini, rencananya adalah masuk ke 10 besar dan mendapatkan api 3000 terbakar. Pada saat itu, aku tidak perlu lagi takut padanya. Mata Xiao Yan berbinar. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengambil keputusan. Dengan lambaian tangannya, dia mengembalikan roh Han Feng ke dalam botol giok. Temukan informasi tentang orang-orang dari Sekte Xuan mendalam besok. Dokter peri kecil perlahan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan yang penuh dengan niat membunuh. Dia sadar bahwa Xiao Yan benar-benar marah kali ini. Keesokan harinya, Tetua Seng dari Menara Pil sudah tiba di Ye Manor. Alasan dia terburu-buru begitu awal mungkin karena dia khawatir Xiao Yan akan menyerang orang-orang dari Sekte Xuan mendalam. Saat ini, kota suci Pil dipenuhi dengan orang-orang. Segala macam orang berkumpul. Secara alami, itu akan tampak sedikit kacau. Jika sekring dinyalakan selama periode ini, masalah akan meledak. Menara Pil tentu tidak menginginkan hal ini terjadi. Karena tidak ada masalah, ayo bergerak. Ketua asosiasi ingin bertemu denganmu setelah kita tiba di Menara Pil. Tetua Seng tersenyum dan memimpin untuk berjalan keluar dari Ye Manor. Kelompok Xiao Yan bertukar pandang dengan satu sama lain sebelum akhirnya mengikutinya. Dengan Tetua Seng memimpin, kelompok Xiao Yan melewati pos pemeriksaan yang ketat dengan cara yang sangat halus dan memasuki bagian dalam dari Menara Pil yang sangat besar. Tetua Seng pertama-tama menyelesaikan dokter peri kecil dan yang lainnya setelah memasuki Menara Pil. Setelah itu, dia memimpin Xiao Yan bergegas ke tingkat atas menara, sebelum akhirnya mereka berhenti di depan aula yang sangat luas. Kepala asosiasi Xuan Kong ada di dalam. Dia dan gurumu adalah teman baik saat itu. Kamu harus menghormati ketika kamu bertemu dengannya. Wajah Xiao Yan menjadi serius. Dia mengangguk ketika mendengar pengingat Tetua Seng. Kemudian Tetua Seng mengambil 2 langkah ke depan, dan dengan hormat mendorong pintu terbuka. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk dan perlahan-lahan masuk ke dalam aula. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat di lantai batu. Matanya menyapu, sebelum berhenti di depan rak buku. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua berpakaian putih dengan hati-hati membersihkan rak buku. Kamu pasti Xiao Yan kan? Penglihatan orang tua itu benar-benar membuat orang lain merasa iri. Pria tua berpakaian putih itu berhenti, ketika Xiao Yan berdiri dengan hormat di belakangnya. Suara tua yang penuh dengan kebimbangan tiba-tiba bergema di bagian dalam aula.